بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ikhwatul Islam rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bermajlis di dalam kajian rutin kita, dan insyaallah tema kajian kita pada malam hari ini insyaallah adalah dosa-dosa besar di dalam rumah tangga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun." ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Di antara tanda-tanda keagungan, kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian dari tanah. Kemudian setelah itu kalian menjadi manusia yang sangat banyak dan menyebar di seluruh penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaan dan juga kebijaksanaannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian pasangan dari jenis kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menjadikan Nabi Adam itu manusia yang sangat banyak, yaitu dengan cara berkeluarga. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga Nabi Adam, pasangan Nabi Adam itu berasal dari dirinya sendiri, dari kalangannya sendiri, dari jenisnya sendiri, dari sesama manusia. Kenapa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram dan nyaman bersamanya. Karena mungkin jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan Nabi Adam itu bukan manusia, bisa jadi Allah jadikan pasangan Nabi Adam itu dari kalangan jin misalnya, atau Allah jadikan pasangan Nabi Adam itu dari makhluk-makhluk yang lain, dari pepohonan, dari hewan-hewan, tidak akan timbul rasa nyaman dan tentram di dalam berkeluarga. Kita tidak bisa bayangkan ya, kita berpasangan suami istri, satunya jin, satunya manusia, atau berpasangan suami istri, satunya manusia, satunya hewan, satunya manusia, satunya pohon. Akan susah untuk mendapatkan kenyamanan dan ketentraman di dalam berumah tangga. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian itu rasa cinta dan kasih sayang. Jadi ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam berkeluarga. Kita diciptakan untuk saling berkasih sayang. Kita diciptakan untuk saling mencintai, untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Fa idza antum fil ardi fa idza antum basyarun tantashirun. Kalian menyebar di seluruh penjuru dunia melalui perantara berkeluarga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki di dalam kehidupan rumah tangga itu perasaan nyaman, tentram, sakinah, kemudian rasa cinta, mawaddah dan kasih sayang, rahmat di antara sesama keluarga. Di dalam rumah tangga Allah menghendaki sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi di antara perkara-perkara yang dapat menghilangkan tujuan dari berkeluarga ini adalah melakukan adanya perbuatan dosa di tengah-tengah rumah tangga.
Sebuah rumah tangga yang di situ anggota keluarganya tidak melakukan sholat, tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya, tidak memenuhi hak-hak pasangannya, tidak mendidik anak-anaknya dengan didikan yang benar, perempuan yang sering mengumpat, perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya, perempuan yang sering menggosip dan mengadu domba misalnya. Bagaimana mungkin keluarga yang seperti ini akan mendapatkan kenyamanan? Bagaimana mungkin keluarga yang seperti ini akan mendapatkan ketentraman? Bagaimana mungkin keluarga yang seperti ini akan saling mencintai? Tidak akan tentram. Ketika dosa itu ada di dalam rumah tangga, dosa itu di setiap anggota rumah tangga itu ada, maka tidak akan ada kenyamanan dan ketentraman di antara mereka. Jangankan di antara keluarga, bahkan bumi dan lautan itu semuanya rusak karena dosa. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan dan kehancuran di atas muka bumi, baik di daratan maupun di lautan, karena perbuatan manusia. Dan ujian-ujian yang dihadapi oleh manusia, begitu pula ujian-ujian yang ada di tengah-tengah rumah tangga, itu disebabkan oleh adanya dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah suatu dosa, tidaklah suatu bencana menghampiri kalian, menimpa kalian, kecuali karena disebabkan oleh dosa yang kalian perbuat, kesalahan yang kalian lakukan. Dan bahkan adanya dosa besar, dosa-dosa di tengah keluarga itu dapat menjadi sebab perpecahan, sebab berpisahnya suami dengan istri, sebab berpisahnya anak dengan orang tua. Bukan hanya berpisah secara fisik, tetapi berpisah secara hati. Bisa jadi mereka masih ada di tengah-tengah, di rumah yang sama, di tengah keluarga yang sama, akan tetapi hati mereka terpecah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma tawadda isnani fillah fayufarraqu bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma." Tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiba-tiba mereka berdua dipisahkan kecuali karena adanya dosa yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka. Jadi adanya dosa itu bisa menjadi penyebab terpecahnya anggota keluarga. Bisa jadi ada orang yang selama ini dia merasa aman-aman saja, tentram-tentram saja, kehidupan ekonominya tidak susah, anak-anaknya baik. Akan tetapi tiba-tiba dia merasa di rumahnya tidak tentram. Dia merasa di rumahnya tidak nyaman. Dia merasa tidak lagi istrinya taat kepadanya. Dia merasa tidak lagi anak-anaknya patuh kepadanya. Dia tidak lagi mendapatkan ketentraman di dalam rumahnya. Bisa jadi itu disebabkan oleh dosa yang pernah dia lakukan. Seorang ulama salaf mengatakan, aku dapat mengetahui bahwa aku pernah melakukan dosa karena perlakuan buruk yang aku dapati dari istriku atau hewan tungganganku, peliharaanku, dan keluargaku. Jadi dosa-dosa itu memiliki pengaruh di dalam kehidupan rumah tangga. Seperti yang kita katakan tadi, jangankan kehidupan rumah tangga, bumi dan langit itu bisa rusak karena dosa, apalagi rumah tangga. Wal'iyadzu billah. Kemudian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa itu banyak macamnya. Para ulama membagi dosa menjadi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Walaupun sebenarnya tidak ada dosa kecil. Jika kita melihat bahwa yang kita durhakai itu adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha sempurna, maka sedikit celah saja adalah suatu kesalahan yang besar. Akan tetapi para ulama membedakan antara dosa-dosa yang dikatakan dosa besar dan juga dosa-dosa yang dikatakan kecil.
Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama untuk membedakan antara dosa besar dengan dosa kecil adalah dosa besar adalah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana disebutkan di situ ia akan mendapatkan hukuman yang berat, baik di dunia maupun di akhirat. Akan seperti laknat misalnya, atau tidak akan masuk surga, atau dia secara terang-terangan, secara sharih, secara jelas disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia termasuk dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang disebutkan bahwa ia adalah dosa, akan tetapi tidak disebutkan adanya ancaman dengan neraka atau ia dilaknat, perbuatan tersebut dilaknat, atau tidak disebutkan bahwa jika melakukan dosa ini tidak akan masuk surga misalnya, maka ini tidak termasuk dosa besar. Akan tetapi termasuk dosa kecil. Akan tetapi bukan berarti ketika kita katakan suatu dosa itu adalah dosa kecil, kemudian kita bermudah-mudahan di dalam melakukannya. Karena setiap dosa itu jika kita sandingkan dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang namanya dosa kecil. Semua dosa adalah besar. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Setiap manusia pasti melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti melakukan banyak dosa. Siapapun kita, sesempurna apapun kita di hadapan manusia, sesempurna apapun kita menganggap diri kita sendiri, dan tidak ada manusia yang sempurna, kita tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah meletakkan adanya hawa nafsu di setiap manusia yang bisa membuat manusia itu, yang bisa membawa manusia itu jatuh kepada dosa. Jadi setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Tidak terkecuali di dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami tidak mungkin lepas dari kesalahan, dan seorang istri pun tidak lepas dari kesalahan. Begitupun sebagai orang tua, begitu pula sebagai anak, tidak ada yang lepas dari dosa dan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita pun tidak mencari kesempurnaan. Kita berumah tangga untuk saling melengkapi. Kita berumah tangga untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Kita berumah tangga untuk menutup kekurangan yang ada pada keluarga kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan bagaimana kehidupan rumah tangga yang baik. Kita tidak akan mendapati pasangan kita itu sempurna, maka kita berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Setiap suami dan setiap pasangan suami istri berusaha untuk berbuat baik kepada pasangannya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada istri-istrinya. Begitupun bagaimana istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam patuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bercanda dengan istri-istri beliau. Beliau berlemah lembut kepada istri-istri beliau. Beliau membantu istri-istri beliau dalam mengatur rumah. Beliau membantu istri-istri beliau di dalam pekerjaan rumah tangga. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Beliau menjahit sendalnya sendiri. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita saling menyempurnakan. Karena pada dasarnya kita berasal dari satu makhluk yang sama, yaitu satu bapak yang sama, yaitu Nabi Adam alaihi assalam. Nabi Adam diciptakan, kemudian untuk menyempurnakan Nabi Adam, Allah menciptakan Hawa alaiha assalam. Jadi tugas kita di dalam berumah tangga adalah saling menyempurnakan, saling menasihati, saling menutupi kekurangan, dan jika ada di antara kita yang jatuh kepada dosa, apalagi dosa-dosa besar, hendaklah kita saling menuntun, saling menasihati agar kembali kepada jalan yang benar. Dan insya Allah kita akan sebutkan beberapa contoh dari dosa-dosa yang sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga.
Yang pertama, dosa yang terbesar yang tidak mungkin tidak kita sebutkan adalah dosa syirik. Yang pertama adalah dosa syirik. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapa yang Dia kehendaki. Ketika terjadi kesyirikan di tengah-tengah keluarga, ketika akan memulai rumah tangga, ketika akan menikah, dimulai dengan ramalan-ramalan yang tidak baik. Contohnya, jika si fulan menikah dengan si fulan, maka tidak akan baik. Ini tatayur, tasya'um, atau ramalan yang tidak benar, karena ini termasuk perkara yang gaib. Jika si fulan yang lahir pada tanggal segini menikah dengan si fulanah yang lahir pada tanggal segini, itu tidak akan langgang hubungannya. Ini kesyirikan yang ada bisa jadi menjadi penyebab tidak tentramnya kehidupan rumah tangga untuk selanjutnya. Begitupun setelah terjadi kesepakatan kapan terjadi kesepakatan akan menikah, untuk menentukan hari pernikahan, ada hari baik, ada hari buruk. Ini termasuk kesyirikan. Yang ini yang disebut dengan tatayur. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirk. Tiarah itu adalah perbuatan syirik. Jadi tidak ada yang namanya hari baik ataupun hari buruk. Semua hari itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah menikah, ketika perempuan hamil misalnya, dia disarankan untuk melakukan ritual-ritual mandi kembang atau semacamnya. Begitupun setelah anak lahir, ketika anak baru lahir dipasangkan azimat, dipasangkan kalung-kalung, dipasangkan gelang, dipasangkan benang-benang untuk melindunginya dari bala dan bencana. Ini termasuk kesyirikan. Ketika terjadi perpecahan di antara suami istri, salah satu di antara mereka misalnya pergi ke tukang sihir untuk meminta sihir pengasihan agar suaminya kembali kepada dia, agar istrinya kembali kepada dia. Kata Nabi SAW, Innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, kemudian azimat-azimat, benda-benda azimat, kalung azimat, dan juga sihir, pengasihan, pelet pengasihan, itu termasuk kesyirikan. Apalagi jika sihirnya itu bukan untuk pengasihan, tetapi untuk memisahkan antara suami dengan istrinya. Dan sihir ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka, orang-orang Yahudi saat itu, mempelajari dari Harut dan Marut sihir bagaimana untuk memisahkan antara seorang lelaki dengan seorang suami dari istrinya. Ini termasuk syirik yang disebut dengan sihir atf atau sorf, sihir pengasihan atau sihir untuk memisahkan. Begitupun syirik-syirik yang lain yang terjadi dalam rumah tangga, ini bisa menjadi penyebab tidak tentramnya kehidupan rumah tangga. Suami tidak lagi nyaman tinggal bersama istrinya, istri tidak lagi nyaman berada di sisi suaminya. Anak-anak tidak lagi patuh kepada orang tuanya. Orang tua tidak lagi perhatian kepada anak-anaknya. Seperti hadis yang tadi, tidak mungkin dua orang yang saling mencintai karena Allah kemudian ia dipisahkan kecuali karena suatu dosa yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan juga keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita dari perbuatan syirik. Kemudian
Di antara dosa lain yang sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga adalah pertama dari pihak laki-laki. Laki-laki yang tidak memenuhi tanggung jawabnya, baik berupa nafkah atau nafkah berupa harta, makanan, pakaian, tempat tinggal, ia tidak penuhi. Lelaki pemalas, tidak bekerja, dia tidak punya pemasukan, tidak punya harta, tetapi juga pemalas. Dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Farrajulu mas'ulun ala ahli baitihi ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian, atas rakyat yang kalian pimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya. Seorang lelaki adalah kepala rumah tangganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya atas rumah tangganya. Jika dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, maka ia zalim dan akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang pedih di neraka. Kenapa seorang suami dijadikan pemimpin? Justru lelaki itu dijadikan pemimpin karena harta yang ia infakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Lelaki-lelaki adalah pemimpin untuk perempuan. Pertama apa? Pertama, karena memang kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kelebihan kepada lelaki untuk menjadi pemimpin. Allah memberikan fisik yang lebih kuat. Allah memberikan akal yang lebih sempurna kepada lelaki. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Seorang suami itu menjadi suami yang sebenarnya jika mereka menginfakkan hartanya memenuhi nafkah keluarganya. Seorang suami itu benar-benar menjadi kepala rumah tangga jika dia memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi ketika seorang suami, seorang kepala rumah tangga mengabaikan kewajiban-kewajibannya, tidak memenuhi hak pasangannya, tidak memenuhi hak anak-anaknya, maka ia sudah melakukan kezaliman. Dan ini termasuk dosa besar. Kemudian yang kedua, dari pihak perempuan, dari pihak istri. Ketika seorang suami telah memenuhi kewajibannya, telah memberikan hak-hak pasangannya, maka seorang wanita harus bersyukur kepada suaminya. Seorang wanita harus berterima kasih kepada suaminya. Seorang wanita harus berusaha untuk mendapatkan ridho dari suaminya. Ketika seorang perempuan ketika seorang perempuan pertambahan aku uji mobil afwan. Kita ulangi. Di antara dosa yang sering terjadi di tengah rumah tangga adalah istri yang tidak bersyukur kepada suaminya, istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya,
istri yang tidak patuh kepada suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu." Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan Allah tidak akan melihat kita, ini adalah hukuman yang sangat berat. Ini adalah hukuman dan ancaman yang sangat berat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya. Berapapun banyak harta dan nafkah yang diberikan suaminya kepadanya, rumah mewah yang diberikan kepadanya, pakaian-pakaian mewah yang diberikan kepadanya, barang-barang mewah yang diberikan kepadanya, ia tidak bersyukur, tidak menghargai pemberian suaminya, maka ini adalah dosa yang sangat besar. Dan bahkan tidak bersyukur dan tidak menghargai pemberian suami itu adalah salah satu sebab kenapa perempuan itu menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Saya diperlihatkan kepada saya neraka dan saya melihat kebanyakan penduduk neraka, penghuni neraka itu adalah para wanita. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabi ya, yang beliau cerdas, pengen tahu apa sebabnya. Beliau bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata beliau, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakfurna. Kenapa ketika ia bertanya kenapa para wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak, beliau menjawab, yakfurnal ashir wa yuksirnal la'na. Yakfurnal ashir wa yuksirna al-la'na. Dia tidak bersyukur, tidak menghargai pemberian suaminya, dan dia banyak mengumpat. Dia cerewet sama suaminya. Betapapun banyak yang diberikan kepadanya, ia tetap cerewet, tetap mengeluh, tetap mengumpat. Apalagi sampai berkata-kata kasar kepada suaminya. Ini menjadi penyebab para wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Taib. Jadi sebagai seorang istri harus selalu patuh kepada suami. Ketika suami memenuhi kewajibannya, memenuhi hak-hak istrinya, maka sebagai seorang istri berusaha untuk ridho kepadanya, berusaha untuk mendapatkan ridhonya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyum imra'atin matat wa zawjuha radin anha, fahiya fil jannah." Barang siapa wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho terhadapnya, maka ia termasuk penduduk surga. Atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Lihat di mana posisimu dari dia. Maksudnya bagaimana sikapmu kepadanya? Apakah kamu sudah berbuat baik kepadanya sehingga dia ridho kepadamu? Bagaimana kedudukanmu di hadapannya? Apakah dia sudah ridho kepadamu atau dia murka kepadamu? Karena sesungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Ketika seorang lelaki sudah memenuhi kewajibannya, maka balasannya adalah taat dan ketaatan dan kepatuhan dari istri. Dengan begini, maka kehidupan rumah tangga akan tenang. Jangan dibalik. Ketika terjadi sebaliknya, ketika yang mencari nafkah itu adalah seorang istri, ketika yang mengurus rumah tangga semuanya, urusan rumah tangga itu adalah seorang istri, ketika pendidikan anak semuanya diserahkan tanggung jawabnya kepada seorang istri, sedangkan yang laki-laki pengangguran, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, hanya makan dan minum, tidur di rumahnya, apalagi hanya sekedar main game.
jalan-jalan, keluar keluyuran, tidak jelas, maka ini akan menjadi penyebab kehancuran rumah tangga. Kenapa di akhir zaman seperti saat ini banyak terjadi perpecahan di antara suami dan istri karena kejadian seperti ini. Tidak mengerti kewajiban terhadap pasangannya. Masing-masing tidak memberikan hak yang seharusnya ia tunaikan kepada pasangannya. Sehingga menjadi terbalik. Si perempuan, istri merasa bahwa dia di atas, dia menjadi pemimpin, dia yang mengatur, sedangkan suami tidak mau menjadi pemimpin, tidak mau mengurus rumah tangganya, tidak mau memimpin keluarganya. Hanya ingin memberi, jadi terbalik. Perempuan jadi laki-laki, laki jadi perempuan. Sehingga tidak mungkin ada ketentraman, kenyamanan ketika bersama. Perempuan tidak mau patuh dan laki-laki tidak mau menunaikan kewajibannya. Baik. Kemudian di antara dosa-dosa besar juga yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga, dan ini termasuk yang kedua tadi. Ketika seorang istri tidak mau memenuhi hak suaminya ketika suaminya mengajaknya tidak mau menerima ajakan suaminya untuk berhubungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan pada malam hari dan istrinya tidak mau, enggan untuk memenuhi panggilan suaminya, sehingga membuat suaminya murka kepadanya, marah kepadanya, maka sepanjang malam itu ia akan dilaknat oleh para malaikat sampai terbitnya matahari sampai pagi. Karena kalau sudah pagi biasanya seorang lelaki sudah keluar kerja, tidak lagi butuh kepada istrinya. Dan ini ancaman yang sangat besar ya, ancaman dengan laknat para malaikat, dilaknat oleh para malaikat sepanjang malam. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda." Ini lebih besar lagi ancamannya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang lelaki mengajak istrinya untuk berhubungan, kemudian ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka penduduk langit yang di langit akan murka kepadanya, bukan hanya sampai pagi, akan tetapi sampai suaminya itu ridha. Dan yang di langit, kalau yang tadi disebutkan para malaikat, di dalam hadis ini bisa jadi termasuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam sebagian nas juga disebutkan di langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat melaknat seorang istri yang enggan untuk memenuhi panggilan ajakan suaminya untuk berhubungan sampai suaminya itu ridha. Bukan hanya sampai pagi, jika suaminya itu ridha sampai berhari-hari setelahnya atau berbulan-bulan setelahnya, maka selama itu pula Allah dan para malaikat akan melaknat perempuan tersebut. Bahkan walaupun ketika perempuan sedang haid ya, sedang halangan, itu haid itu bukan menjadi penghalang yang membolehkan seorang perempuan enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, karena suaminya tetap boleh beristimta dengan istrinya walaupun dalam keadaan haid selama tidak melakukan dukhul. Jadi boleh dia dipakai pembatas
penghalang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan apa yang kalian kehendaki, yang kalian mau, kecuali jangan sampai berhubungan intim, jangan sampai masuk. Jadi, walaupun dalam keadaan haid, tetap seorang istri harus memenuhi ajakan suaminya selama dia tidak diajak untuk melakukan kemaksiatan. Artinya jangan sampai dia walaupun sedang haid, ketika suaminya mengajaknya, dia mau-mau saja walaupun sampai masuk. Jangan. Ini tidak boleh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma, abdun abaqa min mawalihi hatta yarji, wa imra'atun asad zawjaha hatta tarji." Dua orang yang tidak akan diterima solatnya, artinya solatnya itu tidak akan diangkat. Solat itu amalan yang paling agung, kewajiban kita semua, kewajiban yang paling agung setelah syahadatain. Ketika seorang istri tidak patuh kepada suaminya, solatnya tidak akan bermanfaat baginya. Rasulullah SAW mengatakan, dua orang yang tidak akan diangkat amalan sholatnya, tidak akan melewati kepalanya. Artinya sholatnya itu akan tetap jadi amalannya dia, tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memenuhi kewajibannya, tetapi tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan tersebut. Sholatnya tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah seorang budak hamba sahaya yang kabur dari tuannya, dari maulanya sampai dia kembali, dan juga seorang perempuan yang durhaka kepada suaminya sampai ia kembali, sampai ia membuat ridho suaminya. Jadi bukan hanya diancam dengan ancaman hukuman, akan tetapi diancam juga dengan ancaman amalannya tidak akan diterima. Solat, amalan yang paling agung, tidak akan diterima darinya sampai ia membuat suaminya ridho, apalagi amalan-amalan yang lain. Dan seorang suami pun boleh menghajar istrinya ketika istrinya tidak mau memenuhi ajakan suaminya, maka dia dianggap nasyiz. Ketika dia tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, maka dia tidak lagi mendapatkan hak nafkah, tidak lagi mendapatkan hak untuk ditemani oleh suaminya. Taib. Ini termasuk dosa yang tadi. Dia bisa dikatakan dua hal yang mirip ya. Yang pertama, dia tidak menghargai suaminya, tidak menghargai pemberian suaminya, tidak patuh kepada suaminya, dan di antara bentuk ketidakpatuhan tersebut adalah dia tidak mau memenuhi ajakan suaminya untuk berhubungan. Kemudian di antara dosa lain yang sering terjadi di tengah-tengah rumah tangga adalah menceritakan hubungannya dengan pasangannya kepada orang lain. Jadi dia berhubungan badan suami dengan istrinya, kemudian dia cerita ke teman-temannya. Si suami bercerita kepada teman-temannya. Yang perempuan pun cerita kepada teman-temannya, kepada kawan-kawannya. Ini termasuk dosa besar. Karena di antara kedua suami istri itu ada aurat yang hanya boleh ada di antara mereka berdua. Tidak boleh sampai keluar dari rumah tangga mereka berdua. Mereka harus menjaga itu. Kalian adalah selimut, pelindung untuk istri kalian, mereka juga adalah pelindung untuk kalian. Jadi saling menutupi. Ada aurat yang tidak boleh disebarkan, yang hanya boleh ada di antara mereka berdua saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min syarrin nasi yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi summa yanshuru sirraha." Di antara manusia yang paling buruk, adalah seorang lelaki yang
berhubungan dengan seorang perempuan dan juga perempuan yang berhubungan dengan seorang lelaki, kemudian ia menyebarkan rahasia tersebut. Jadi mereka berhubungan di tempat yang sepi, di tempat yang hanya mereka berdua saja yang tahu. Kemudian ia sebarkan. Baik itu misalnya dia sebarkan dengan cerita-cerita, atau misalnya dia sebarkan dalam bentuk foto misalnya, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video misalnya. Ini termasuk menyebarkan rahasia rumah tangga, rahasia intim keluarga, rahasia intim suami istri. Ini tidak diperbolehkan dan diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia termasuk orang yang paling buruk nanti di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan, la'alla rajulan yaqulu ma fa'alahu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru ma fa'alat ma'a zawjiha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi seorang lelaki, mungkin saja seorang lelaki menceritakan apa yang ia lakukan dengan istrinya, begitu pula bisa jadi seorang istri menceritakan apa yang ia lakukan bersama suaminya. Para sahabat berkata, "Ai wallahi ya Rasulullah, la yaf'aluna wa innahunna la yaf'alanna." Kata para sahabat, ya Rasulullah, betul. Ada di antara para suami yang menyebarkan rahasia hubungan mereka dengan istrinya, begitupun ada di antara perempuan-perempuan yang menyebarkan rahasia hubungan mereka dengan suami-suami mereka. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taf'alu fa innama mathalu dzalika syaitanun laqiya syaitanatan faghashiyaha wan nasu yanzurun. Karena perumpamaan orang yang melakukan seperti itu adalah seperti seorang setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan, kemudian mereka berdua berhubungan dan orang-orang melihat kepadanya. Jadi bukan hanya manusia, bukan hanya sekedar dia dianggap sebagai manusia yang dilihat oleh orang-orang, tetapi dianggap seperti setan. Setan laki-laki dan setan perempuan yang berhubungan kemudian ditonton oleh orang-orang. Itu hanya dengan cerita saja. Bagaimana jika cerita tersebut ditambah lagi dengan misalnya gambar-gambar, dengan video-video, apalagi jika berhubungan badan di hadapan orang-orang. Dia suami istri betul, akan tetapi dia melakukan hubungan badan di hadapan orang lain. Dia suami istri boleh melakukan hubungan, akan tetapi ia melakukannya di hadapan orang lain. Ini jelas jauh lebih besar dosanya daripada hanya menceritakan cerita yang berupa kata-kata. Apalagi jika langsung disaksikan oleh orang lain. Wal'iyadzu billah. Ayo. Kemudian di antara dosa-dosa besar juga yang terjadi di dalam rumah tangga adalah lelaki yang tidak cemburu. Lelaki yang tidak cemburu atau yang dikenal dengan istilah dayyuth. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata dayyuth. Tidak akan masuk surga seorang lelaki yang berperilaku dayyuth. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu dayyuth? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzi yuqirru as-su'a li ahlihi. Ketika dia menyaksikan keburukan dilakukan oleh istrinya, oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, ia tidak mengingkarinya. Ia melihat istrinya bersolek kemudian keluar, disaksikan oleh banyak orang. Ia melihat istrinya dan juga putrinya, waliyadzubillah, keluar dengan pakaian yang tidak menutup auratnya. Ia menyaksikan istrinya keluar, kemudian bersentuhan dengan lelaki-lelaki yang tidak halal baginya. Ia melihat istrinya keluar dengan tabarruj, dan dia tidak mengingkari itu. Apalagi jika sampai dia berbangga dengan perbuatan istrinya itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak akan masuk surga. Apalagi jika sampai dia rela membiarkan istrinya bergaul
bermudah-mudahan dalam bergaul dengan lawan jenisnya, bersentuhan tanpa batasan, jalan keluar bersama-sama, melakukan safar bersama-sama, kerja keluar kota bersama-sama, lelaki yang tidak mahramnya berdua-duaan. Ini termasuk perbuatan orang yang berperilaku dayuth. Yang kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga seorang lelaki yang berperilaku dayuth. Jadi seorang lelaki dia adalah pemimpin. Bagaimana bahtera rumah tangganya itu berlalu, itu tergantung dari dia. Dia sebagai nakhodanya, dia sebagai kaptennya. Maka dia yang harus memimpin. Dia harus tegas. Dia sebagai laki-laki jangan sampai membiarkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu ada di tengah-tengah keluarganya. Dia yang harus mendidik istrinya. Dia yang harus mendidik anak-anaknya. Dia yang bertanggung jawab atas keluarganya. Maka dia didik dengan didikan yang baik, dan jika dia mendapatkan kesalahan, ada dosa yang dilakukan oleh istrinya, anak-anaknya, keluarganya, maka hendaknya dia ingkari. Dia ingkari. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan diasa ini. Tapi kita lanjutkan setelah azan, insyaallah. Pertambahan Ya, ibu sholat sana. mau ke sini pertambahan. Ngapain? Minum. Sembunyi dulu sini. Tangan kanan. Baik, kita lanjutkan. Sebenarnya masih banyak ya dosa-dosa yang sering terjadi di tengah-tengah rumah tangga. Kita sebutkan beberapa di antaranya secara ringkas. Di antaranya misalnya memutus hubungan silaturahim. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Dia memutus hubungan kekerabatan dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan anak-anaknya, dengan saudaranya, dengan apalagi antara suami istri. Kemudian di antaranya juga tidak berbakti kepada orang tua. Kata Nabi SAW, ala hal unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Jadi bukan hanya sekedar dosa besar, tetapi ini dosa besar yang paling besar. Kata Nabi SAW, al-isyraku billah wa uququl walidain.
melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian durhaka kepada orang tua. Ini diantara dosa-dosa besar. Begitupun begitu juga diantaranya adalah al-qadh, menuduh istri berzina. Dia menuduh istrinya selingkuh padahal istrinya itu orang baik-baik. Begitupun sebaliknya, dia menuduh seorang istri menuduh suaminya selingkuh dengan melakukan hubungan tidak baik, dengan tidak senonoh dengan perempuan lain misalnya di luar hubungan pernikahan. Ini termasuk qadzaf dan diberlakukan di dalam kasus suami istri li'an. Begitupun di antara dosa-dosa besar yang sering terjadi adalah dan ini sangat berbahaya ya di antara terutama ibu-ibu, apalagi dengan bebasnya media sosial saat ini, yaitu dosa yang dikenal dengan istilah takhbib. Takhbib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha." Tidak termasuk golongan kami orang yang merusak seorang perempuan terhadap suaminya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dia berusaha untuk memisahkan, dia berusaha menjelek-jelekkan suaminya di hadapan istri, begitupun sebaliknya dia berusaha menjelekkan seorang istri di hadapan suaminya agar keduanya berpisah. Agar keduanya berpisah. Ini disebut dengan takhbib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha." Tidak termasuk golongan kami orang yang mentakhbib perempuan atas suaminya. Dia berusaha menjelek-jelekkan si istri ini di hadapan suaminya atau suami di hadapan istrinya agar keduanya saling membenci, kemudian berpisah. Dan ini kadang sebagian orang tidak sadar ya. Ketika seorang misalnya curhat di media sosial, ada seorang ibu-ibu curhat di media sosial, kemudian komen-komennya itu ibu-ibu bilang udah ceraikan saja, ceraikan saja, ceraikan saja. Semudah itu ngomongnya. Orang curhat masalah rumah tangganya mungkin masalah biasa, tetapi ketika ada komen-komen yang seperti itu, ia akhirnya terkompori ya, maksudnya akhirnya panas, marah sama suaminya sehingga membuat ia menuntut cerai kepada suaminya. Ini termasuk perbuatan takhbib. Kadang tidak disadari oleh orang tersebut, kadang tidak disadari oleh orang yang melakukannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Bisa jadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi seseorang mengucapkan suatu kalimat, dia tidak memperhatikan kalimat tersebut. Artinya sekedar istilahnya asbun ya, asal bunyi, asal ngomong saja. Dia tidak perhatikan isinya, dia tidak perhatikan akibatnya. Bisa jadi dengan perkataan tersebut ia terjerumus ke dalam neraka, terperosok ke dalam neraka lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dengan barat. Jadi ini perlu diperhatikan baik yang ibu-ibu maupun bapak-bapak. Jangan bermudah-mudahan komen di media sosial seperti itu. Apalagi dengan bebasnya dan maraknya kasus-kasus rumah tangga yang ada di tengah-tengah kita saat ini, kita harus lebih hati-hati, lebih bijak dalam bermedsos. Kemudian di antara dosa-dosa yang lain juga, seorang suami mendatangi istrinya ketika dalam keadaan haid, atau ketika dia mendatangi istrinya dari belakang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendatangi, barang siapa yang menggauli perempuan yang sedang haid atau menggauli perempuan dari belakangnya, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga. Ini juga termasuk dosa besar. Begitupun di antara dosa besar adalah seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang syar'i. Tanpa ada sebab yang syar'i, ia misalnya dia minta cerai karena dia tertarik sama lelaki lain. Dia meminta cerai karena ia dijanjikan oleh lelaki lain untuk dinikahi, untuk diberikan harta yang lebih. Ia meminta cerai karena suaminya lama-kelamaan tidak memperhatikan penampilannya misalnya.
Ini sebab-sebab yang tidak syar'i. Kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Barang siapa perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang syar'i, tanpa ada sebab yang membolehkan ia melakukan itu, maka ia tidak akan pernah mendapatkan bau surga. Ini di antara dosa-dosa yang sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, pasangan-pasangan kita, dan anak-anak kita, keluarga kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Kita sebagai anggota keluarga yang berumah tangga, baik suami maupun istri, harus saling memahami. Suami harus memahami kewajibannya terhadap istri, dan istri harus memahami kewajibannya kepada suami. Terutama suami ya, terutama suami, karena dia sebagai pemimpin. Ketika dia mendapati hal-hal yang kurang baik dari istrinya, maka hendaklah dia toleransi, dia tolerir kesalahan-kesalahan tersebut selama tidak melanggar syariat ataupun kehormatan. Karena memang pada dasarnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Kata Nabi SAW, innal mar'ata khuliqat min dhila'. Kata Nabi SAW, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk itu bengkok. Lan tastaqimu laka ala tariqah. Tidak mungkin selamanya perempuan itu akan lurus, karena memang dasarnya tulang rusuk itu bengkok, dan selamanya perempuan itu akan bengkok. In istamta'ta biha ada iwaj. Kalau kamu menikmati dia, maka engkau menikmatinya dalam keadaan bengkok. Wa in zahabta tuqimuha kasartaha. Kalau kamu berusaha untuk meluruskannya, maka ia akan patah. Jadi ketika ada kesalahan, maka kita harus saling mentoleransi selama kesalahan itu tidak mengandung pelanggaran terhadap syariat atau kehormatan. Di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, fadariha ta'ish biha. Tolerir kesalahan dia, dariha. Udah biarkan kesalahan itu, kita maklumi kesalahan itu, maka engkau akan nyaman hidup bersamanya. Dariha ta'ish biha. Tapi kalau kita tidak mentolerir setiap kesalahan, bahkan kesalahan-kesalahan kecil, kita ungkit, kita buat menjadi sebab masalah, maka kita tidak akan pernah nyaman hidup dalam berumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga pasangan-pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita selalu berada di atas jalan dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berada di atas jalan para salafus saleh, selalu hidup dalam ketentraman, sakinah, mawaddah, dan rahmah yang merupakan tujuan dari kita berumah tangga. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.